sekarang standar akuntansi kan sudah berlaku secara internasional, jadi harusnya dimanapun ya ketentuan pajaknya. Dan kayaknya pajak untuk terkait perlakuan perpajakan untuk aktiva tetap mungkin kalian sudah dapat juga di PPh Badan, saya rasa ya. Jadi mungkin ini sifatnya lebih ke pengulangan. Oke, sekarang kita lihat dulu apa aja yang mau dibahas. Yang mau dibahas itu terkait pengertian, perolehan, sama pengalihan dari aktiva tetap. Untuk pengalihan saya rasa bahannya cukup banyak, jadi sekarang kita skip aja, nanti kapan ada waktu saya singgung. Sekarang kita cerita dulu apa sih itu aktiva tetap. Aktiva tetap itu adalah aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi, menyediakan barang jasa, atau disewakan kepada pihak atau untuk tujuan administratif. Intinya sih untuk digunakan dalam kegiatan bisnis atau usaha dari suatu entitas dan diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Itulah definisi aktiva tetap berdasarkan PSAK nomor 16. Apa aja cirinya? Ciri dari aktiva tetap tadi sudah disampaikan, digunakan dalam operasi atau dalam kegiatan usaha. Ketika dibeli tidak diniatkan untuk dijual kembali, karena kalau ketika dibeli diniatkan untuk dijual kembali itu bukan masuk kategori aktiva tetap, tapi aktiva yang tersedia untuk dijual namanya. Kemudian bersifat jangka panjang dan bisa disusutkan, dan memiliki wujud itu berarti ya bisa bisa dilihat, bisa diraba gitu. Karena kalau dia nggak ada wujudnya berarti aktiva gaib lah ya namanya, atau harta tidak berwujud. Bahasa Inggrisnya intangible. Audrey, kamu di mana Audrey? Kok gelap-gelapan gitu? Di mobil, Pak. Oh, di mobil. Mobil siapa? Bukan lagi maling mobil kamu kan? Waduh, ini pas lagi ngambil mobil orang kuliah itu ya. Lagi nyetir ini? Enggak, Pak. Penumpang di belakang. Oh gitu, ya, oke. Ya, hati-hati di jalan lah ya. Terima kasih, Pak. Pengakuan biaya perolehan aktiva tetap. Jadi aktiva tetap itu kan kita beli intinya gitu. Nah, ada biayanya kan ketika kita mendapatkan aktiva itu. Nah, biaya tadi bisa diakuin harus memenuhi dua kriteria adanya, yaitu pertama ada kemungkinan besar manfaat ekonomis, aset mengalir ke perusahaan di masa mendatang, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Ini kalau kita mengeluarkan biaya atau mengeluarkan pengorbanan ketika kita memperoleh suatu aktiva tetap. Karena pengorbanan tadi perlakuannya dua, satu bisa dikapitalisasi atau langsung dibebankan sekaligus di awal. Itu ya, oke. Berikutnya perolehan aktiva tetap. Nah, perolehan aktiva tetap itu ada beberapa cara. Satu, kita beli aktiva tetapnya. Yang kedua, bisa kita melalui proses tukar menukar. Yang ketiga, melalui proses donasi atau hibah. Yang keempat, dibangun sendiri. Kalau di pajak ada istilah kegiatan membangun sendiri. Dan yang terakhir, kita bisa dapat aktiva tetap sebagai pengganti dari setoran modal. Jadi ada kadang modal itu diberikan bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk aktiva tetap. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita cerita tentang pembelian. Bagaimana kalau kita memperoleh aktiva tetap melalui proses pembelian. Nah, berapa aktiva tetap yang diakuin? Aktiva tetap yang diakuin, di sini bisa dilihat biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan, atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset. Intinya ya berapa uang yang dikeluarkan, gampangnya sih begitu ya kira-kira untuk memperoleh aktiva tadi. Nah, terkadang ketika kita memperoleh suatu aktiva, biayanya itu tidak hanya harga barangnya saja, tapi ada biaya lain. Contoh di sini ada biaya impor dan ada pajak pembelian. Tapi yang bisa dimasukkan ke dalam komponen aktiva tetapnya atau masuk ke dalam harga aktiva tetapnya, kalau untuk pajak adalah pajak yang memang tidak bisa dikreditkan. Karena kalau bisa dikreditkan, dia tidak dikapitalisasi. Itu istilahnya dikapitalisasi ya. Ketika kita memasukkan suatu biaya lain selain harga dari barang tersebut,
ke dalam nilai aktiva tetap itu istilahnya dikapitalisasi. Misalnya nih, saya membeli sebuah mobil mewah misalnya, harganya sebenarnya harga mobil itu sendiri waktu dibeli misalnya nih 1 miliar. Tapi pajaknya atas mobil tersebut ada pajak penjualan barang mewah namanya, kena lagi tarifnya 50%. Jadi saya harus bayar 1,5 miliar. 1 miliarnya mobil, 500 jutanya pajak. Nah, si 500 juta itu yang nilai pajak tadi, PPNBM istilahnya itu kan tidak bisa dikreditkan ya. Nah, nilai PPNBM itu dikapitalisasi ke nilai aktiva tetap. Akhirnya harga mobilnya tadi nggak cuma 1 miliar, tapi jadi 1,5 miliar. Kira-kira seperti itulah contohnya. Yang kedua, setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aktiva tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset itu bisa digunakan. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh nggak ini? Kira-kira apa? Saya cari yang lagi bengong. Suta Lencana. Wah, ini dia. Silakan, Mas Suta. Hadir, Pak? Iya, hadir. Saya nanya. Misalnya biaya untuk transportasi pengiriman. Oke, siap. Biaya transportasi benar ya. Contohnya itu biaya transportasi. Biaya lain apa kira-kira? Jangan kamu lagi deh. Faris. Silakan Faris. Iya Pak. Iya. Contoh lain apa? Biaya perolehan. Iya, biaya perolehan. Ya iya. Ini lagi cerita biaya perolehan kita. Belum tahu Pak. Tadi tebak-tebak aja. Tadi kata Suta biaya transport Pak. Biaya yang bisa dikapitalisasi. Biaya notaris ya bisa lah. Bisa diterima biaya notaris. Contoh gampang tuh misalnya kita beli AC. AC-nya itu AC kan kalau kita beli AC itu harus dipasang ya. Kan nggak mungkin orang beli AC ditaruh aja di halaman kan nggak mungkin ya. Buat apa kan kalau beli AC taruh di halaman, itu buat pamer ke tetangga namanya. AC kan biar mendinginkan ruangan. Nah, AC itu harus dipasang. Biaya pemasangan AC tadi, nah itu bisa dikapitalisasikan ke nilai AC tersebut. Kenapa? Karena masuk kategori kondisi yang diinginkan supaya aset tadi bisa digunakan. Gitu kira-kira. Oke? Berikutnya, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi aset tetap. Ya, ini contohnya apa ya ini ya? Misalnya nih, saya beli rumah, tapi dapatnya rumahnya jelek gitu. Beli properti gitu ya. Ada tanah, tapi ada bangunannya tapi nggak bagus. Nah, itu mau diruntuhkan. Biaya untuk meruntuhkan bangunan tadi itu bisa dikapitalisasikan ke nilai bangunan yang akan saya bangun nantinya. Misalnya harga properti tadi berikut tanah dan bangunan jelek tadi harganya 500 juta misalnya. Nah, saya mau bangun rumah baru tuh di properti tadi. Untuk meruntuhkan bangunan yang ada di situ, saya harus keluarkan biaya 20 juta. Dan nanti untuk membangun bangunan baru saya harus keluar lagi 300 juta. Maka berapa biayanya? Nah, biaya aktifanya saya akuin 500 harga belinya, tambah 20 biaya itu restorasi atau merelokasi tadi, bisa meruntuhkan bangunan, plus 500, berapa tadi biaya bangun bangunan tadi berapa? 300 ya, tambah 300. Jadi 820 lah kira-kira. Oke? Wah, ini udah ada contohnya nih. Ya, ini bisa dilihat ya dari A sampai F. Tuh, notaris itu yang komisi profesional lah kira-kira begitu. Terus biaya perolehan. Bukan komponen biaya perolehan. Nah, ini ada yang bukan termasuk komponen biaya perolehan. Biaya pembukaan fasilitas baru, pengenalan produk baru, ya ini macam-macam bisa dilihat ya dari A sampai I. Tapi ini yang bukan ya, ini yang bukan. Oke. Berikutnya, pengeluaran setelah perolehan aktiva tetap. Jadi aktiva tetap sudah kita dapat, tentu akan ada biaya lanjutannya. Ada pengeluaran yang dapat dikapitalisasikan, yaitu pengeluaran yang dapat memperpanjang masa manfaat. Ini istilahnya, apa namanya ini?
apa istilahnya itu? Overhaul. Istilahnya itu. Jadi ketika kita mau memperbaiki suatu aktiva tetap tersebut, yang tadinya aktiva tadi misalnya nih, saya punya mobil, mobilnya umurnya sudah 10 tahun. Nah, sudah mulai banyak masalah gitu. Kemudian atas mobil tadi, kan 10 tahun tuh udah mulai mau habis tuh nilai bukunya ya. Anggap mobil tadi saya catat masa manfaatnya adalah 15 tahun misalnya, harganya 150 juta. Di tahun ke-10 kan nilai bukunya tinggal berapa? Tinggal saya tanya yang lagi ngupil, Anita, tinggal berapa? Tinggal berapa, Nit? Berapa tadi, Pak? Bang ya, harga mobilnya. Ya, nilai bukunya jadi berapa? Ting dong. Berapa, Nit? 50. Ya, kira-kira 50 juta kan begitu. Nilai bukunya, nilai sisa bukunya adalah 50 juta. Nah, di tahun ke-10 saya overhaul, saya perbaiki semuanya. Ketika saya perbaiki, kan tadi sisa manfaatnya 5 tahun lagi ya, Nit ya, benar ya? Kan tadi saya bilang 15 tahun ya. Kan sisa, udah 10 tahun, sisa 5 tahun kan gitu ya. Saya perbaiki nih, misalnya mesinnya diganti, semua diganti, akhirnya masa manfaatnya nambah. Nggak jadi 5 tahun lagi, tapi jadi 10 tahun lagi gitu. Berarti nambah masa manfaatnya 5 tahun. Nah, biaya untuk memperbaiki mobil tadi itu bisa dikapitalisasikan ke aktiva tetap atau ke nilai mobil tadi. Tadi nilai bukunya kan kamu rekam berapa Nit tadi, Nit? Sisa bukunya berapa tadi? 50, Pak. 50. Anggap biaya perbaikannya semuanya habis uangnya itu 30 juta. Nah, berarti berapa jadi nilai aktiva tetap ini? Jadi 50 kurang 30 gitu, Pak. Kok dikurangi? Gimana? Kamu udah keluar duit, masa dikurangi gimana sih? Jadi 80. Iya, jadi 80 dong. Ada mobil, udah rusak, dibenerin, ya gampangnya saya begitu. Tapi ngebenerinnya itu menambah masa manfaat. Nah, itu yang dimaksud di sini. Akhirnya nilai mobilnya yang tadinya nilai sisa bukunya itu 50, enggak 50 lagi, jadi 80. Yang tadinya nilai umurnya 5 tahun, sisanya 5 tahun karena sudah diperbaiki tambah, akhirnya jadi 10 tahun. Berarti nanti sampai 10 tahun ke depan, beban penyusutannya jadi berapa nih? Tahun Per depan? tahunnya berapa? Iya. Tahun depannya berapa beban penyusutannya? Tadi berapa tahun, Pak? Waduh. 10. Sebentar deh, kayaknya bingung ya. Bentar. Ini maksudnya ini gini nih. Mobil. Tak gambar lah sekalian. Udah. Ini mobil ya. Anggap mobil lah ya. Ini nilainya tadi 150. Aduh, 150 juta. Bentar. Mouse saya mana ya? Bentar. Nah, ini 150 nih. Semanfaat 15 tahun. Per tahunnya berapa? 10 juta kan? Ya nggak? Ya nggak, Nit? Benar ya? Iya. Nah, di tahun ke-10, tadi nilai sisa bukunya berapa? 50 kan? 50. Beban penyusutan segini ya. Oke. Di tahun ke-10, ini diperbaikin. Tuh. Jadi ganteng lah gitu. Tambah itu. Nah, tadi yang ada jendela jadi ada. Nambahin ini, mesinnya diganti. Nah, jadi turbo. Tambah 30 juta.
Jadi berapa? 80 kan? Tadi pas di sini, ini kan masa manfaat 15 tahun. Udah berjalan 10. Berarti kan ini sisa berapa? 5. Benar ya? Benar kan, Nit? Benar ya? Nah, udah tambah 30 juta, masa manfaat nilainya jadi 80. Masa manfaat yang diperkirakan jadi nambah, jadi 10 tahun. Oke, yang saya tanya, setelah ini, biaya penyusutannya jadi berapa? Sebelumnya kan 10 juta, kalau ini jadi berapa? 8. Wah, kok Nita jadi suara cowok? Berapa, Nit? Oh, Berapa, Nit? 8. Ya, makasih. Ngantuk. Ngerti kasusnya ya? Iya, Pak. Mencerna, Pak. Ngerti ya? Oke. Hah? Iya. Lagi makan ya, makanya mencerna. Kok di stop share? Salah. Tuh, berarti ini yang dimaksud sama yang ini, ya, yang nomor berapa tadi? Yang ini. Ini. Itu yang tadi dimaksud itu. Oke, Pak. Saya ngelihat ini nih, wajah-wajah lagi aneh aja, nanti saya panggil gitu. Biar nggak ngantuk. Soalnya saya ngantuk ini. Yang kedua, biaya pemeliharaan dan perbaikan. Yang ketiga, penggantian aset akan menambah manfaat jika memenuhi kriteria aset. Komponen yang diganti tidak lagi dicatat sebagai aset. Nah, ini cerita yang penjelasan ini yang tadi sebenarnya. Oke, sekarang pengeluaran terkait aktiva tetap. Materialitas digunakan sebagai tambahan kriteria untuk menentukan apakah pengeluaran akan dicatat sebagai aset tetap atau tidak. Ya misalnya mobil, tadi perbaikannya itu sampai 30 juta. Nah, dibandingkan sama nilai sisa bukunya kan material ya. Tapi kalau memperbaikinya cuma 500.000, ya tentu biaya pengeluaran itu tidak bisa dimasukkan untuk sebagai menambah nilai dari aset tetap tersebut. Oke. Ini kita next aja. Sekarang harga perolehan atau harga ini kenapa 2 kali judulnya? Harga perolehan jual beli aktiva tetap secara fiskal. Menurut pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah sesungguhnya yang dikeluarkan atau diterima. Sedangkan apabila terjadi hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Ini pertemuan minggu lalu udah pernah disinggung ya. Ada 3 orang dari kalian coba menjawab dan jawabannya benar. Kenapa ada istilah kalau nggak ada hubungan istimewa kok pakai jumlah sesungguhnya dikeluarkan, sedangkan kalau ada hubungan istimewa adalah jumlah seharusnya. Kok beda itu sudah harus semoga kalian masih ingat ya. Kemudian komponen biaya perolehan menurut akuntansi merupakan komponen harga perolehan fiskal. Pengeluaran tersebut berkaitan dengan kewajiban memotong atau memungut PPh pihak lain atau bukan. Pajak masukan atas perolehan barang modal yang digunakan untuk memproduksi BKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, tidak termasuk harga perolehan aktiva tetap. Yang tadi ya, pajaknya kalau bisa dikreditkan maka tidak dimasukkan ke dalam harga dikreditkan, maka bisa dibebankan dan tentu saja bisa disusutkan. Oke. Nah, sekarang pengalihan aktiva tetap, pengalihan umum aset tetap. Buku diakui sebagai kerugian dan nilai penjualan diakui sebagai penghasilan. Ya, intinya sih berapa nilai penjualannya atau berapa penggantiannya tinggal dikurangi nilai sisa buku. Itu inti dari slide ini. Nah, apa aja komponen biaya perolehan aktiva tetap atau biaya perolehan aset tetap? Nah, itu ada 3
ada biaya perolehan yang terdiri dari harga beli, biaya impor, biaya pengangkutan dikurangi diskon. Yang kedua, biaya yang dapat diatribusi secara langsung, yaitu yang aset ke lokasi, untuk menempatkan aset sesuai keinginan manajemen. Dan yang terakhir, estimasi biaya pembongkaran. Ini ringkasan yang tadi, ringkasan penjelasan yang tadi. Sebenarnya secara fiskal dan akuntansi hampir sama sebenarnya, sepanjang tidak ada perbedaan atau tidak ada aturan khusus yang diatur oleh akuntansi, maka fiskal dan akuntansi itu sama. Ini contoh, saya skip. Ini contoh harga perolehan secara fiskal. Di sini dia cuma mau memberitahu lah ya, kira-kira menurut fiskal berapa. Nah, berapa harga perolehan aktiva tetapnya. Sini juga ada penjelasan, pajak masukan 90 juta dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, berarti pajak masukan tadi bukan merupakan atau tidak masuk ke dalam harga perolehan. Terus di sini, nah ini sebenarnya kalau nanti kalian bekerja sebagai fiskus, ini kita bisa mencari potensi pajak di sini. Jadi kalau wajib pajak mengatakan, saya Pak beli mesin untuk memproduksi BKP, harganya Pak 1 miliar, dikasih diskon 10%. Harga netonya 900 juta. Ada PPN-nya enggak? Ada Pak. Berapa PPN-nya? 10%. Berarti saya bayar PPN 90 juta. Bisa dikreditkan enggak? Bisa. Nah kalau bisa dikreditkan berarti tidak masuk ke dalam sini. Yang diakui hanya 900 juta. Jadi jangan sampai wajib pajak dapat bonus 2 kali. Jadi dia kreditkan pajak masukannya, kemudian dia bisa masukkan juga ini ke sini supaya apa? Nanti biaya penyusutannya jadi nambah. Nah, kemudian wajib pajak bilang ada atau enggak? Enggak ada ya. Biaya pengangkutan 5 juta. Biaya pemasangan juga demikian. Ada 5 juta. Di sini dibilang objeknya PPh 23. Sebenarnya belum tentu 23. Pemasangan tergantung yang masang siapa. Kalau yang masang orang pribadi, yaitu objek PPh pasal berapa? 21. Oke, 21. Benar. Jadi tergantung ya. Nggak mesti. Nah, ini ada contoh. Harga perolehan fiskal. Oh, ini ada nih. Perhitungan harga mesin. Nah, di sini nggak ada, juga nggak ada. Kan PPh masuk. Nah, itu masuk ke nilai harga perolehan. PPJK itu juga. PPJK itu jasa-jasa di pelabuhan itulah. Biaya pengangkutan masuk. Tapi PPh 22, PPN impor nggak masuk. Nah, yang harus diperhatikan berikutnya adalah penggunaan kurs. Ingat, kurs MK atau kurs Kementerian Keuangan itu hanya dipakai untuk menghitung pajak. Sementara begitu menghitung berapa harga perolehan mesin di sini, yang ini nih, ini kan mesinnya diimpor dalam dolar ya. Nah ini, yang digunakan adalah kurs apa? BI. Iya benar. Grafta, kamu banyak minum kopi ya? Oh, cuman kamu yang konsen kayaknya. Pesan ini tadi tuku ya, 3 galon. Ya, kira-kira itu ya. Oke, next. Nah, bagaimana kalau misalnya aktiva tetapnya diperoleh secara gabungan? Jadi bukan satu-satu belinya. Belinya itu kayak ini nih contohnya 300 juta, tapi apa namanya? Ada 2 aset. Ada tanah dan ada bangunan. Nah, itu bisa diproporsi atau bisa dipisahkan. Kenapa? Karena salah satunya ini kan tidak bisa disusutkan ya, yang tanah. Jadi kita mau tahu nih berapa yang bisa disusutkan. Nah, ini bisa diporsi. Di sini diproporsi, dapat nilai bangunannya ternyata 120 juta. Dasar proporsinya adalah harga wajar. Nah, berarti nanti yang bisa disusutkan yang bangunan.
Bangunan berapa tahun kalau secara pajak disusutkan? Siapa nih ya? Sofia Indah. Berapa tahun, Sof? Halo? Sofia Indah 1. Halo, Sofia Indah 2. Halo, Sofia Indah 3. Oke, Sofia Indah tidak menjawab. Kita masuk ke Ronaldo Mario. Berapa tahun bangunan disusutkan? Ronaldo? 10, Pak. 10. Nggak tahu sih, Yakin? Pak. Hah? 20. Iya. Kamu kayak nawar cabai. 10, Pak. Enggak 15 saja. Ambil nilai tengah. Kayaknya 20 deh, Pak. Iya. Jangan kayaknya. Pajak itu nggak bisa kayaknya, Pak. Kayaknya gini. Saya kayaknya 17 kayaknya, Re. Coba videomu hidupin dulu, Re. Atau lagi Ini tadi jawabannya 20 tahun, Pak. iya, saya nanya kamera, bukan nanya tahun. Bentar. Kameranya 20 tahun juga. 20 tahun lagi, Pak. Bapak tanya saya, Pak. Baru hidup. Ya udah benar ya, 20 tahun. Sebenarnya jawabanmu dua-duanya benar tadi. 10 tahun itu benar kalau dia bangunannya non permanen. Kalau 20 tahun benar juga. Kapan? Kalau dia permanen. Ya. Kalau pajak jawabnya jangan kayaknya ya, Re ya. Fix jawaban itu. Nggak bisa jawaban pajak tuh nggak bisa kayak. Baik, Pak. Ya, pas ujian nggak kamu jawabnya gitu, ujian. PPh 23 tarifnya kayaknya 3%, Pak. Aduh, kalau untuk pajak nggak kayaknya. Biar salah yang penting yakin. Oke, Re ya. 10 Pak. Yakin Pak. Salah loh, nggak apa-apa Pak. Yang penting saya yakin. Masih ada nilai tambahnya ya. Salah tapi yakin. Daripada salah tapi ragu. Oke. Berikutnya, sekarang perolehan aktif tetap kalau secara angsuran gimana? Nah, kalau secara angsuran biasanya ada kaitannya sama bunga. Di sini contohnya itu ada bunganya 20%. Nah, kalau bunga itu nggak bisa dipukul rata ya. 20% ini bukan 20% dikali berapa nih? 120 juta, nggak kayak gitu. Kenapa? Karena nanti dasar pengenaan bunga itu akan berkurang. Nah, itu perlu diperhitungkan. Tapi umumnya, kalau di sini, secara akuntansi sama secara pajak tuh hampir sama lah. Kira-kira sih begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau dia ada transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa? Saya ulang lagi, hubungan istimewa itu dapat terjadi atau dianggap ada karena 3 hal. Yang pertama karena adanya penyertaan modal. Yang kedua apabila adanya penguasaan. Yang ketiga adanya hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda. Semenda itu artinya apa tuh, Mbak Shelly? Yang dimaksud semenda apa nih? Hubungan apa nih? Sedarah, kita udah tahu lah ya. Sedarah, semenda apa semenda? Anak sama mertua bukan, Pak? Anak sama mertua. Anak siapa? Menantu sama mertua maksudnya, Pak. Menantu sama mertua. Kenapa menantu sama mertua itu? Semenda, iya, semenda, iya. Iya, itu definisinya apa? Semenda. Zaim. Gimana, Im? Lanjut, Im. Googling aja, apa-apa, Im. Selanjutnya pasal 29 dan pasal 296 KUH Perdata menyatakan keluarga semenda adalah pertalian keluarga karena perkawinan. Nah, tuh, makasih banyak, Im. Jadi semenda itu hubungan karena perkawinan. Kalau saudara apa, Im? Karena melahirkan, Pak.
Jadi kamu sama adik itu hubungan saudara karena kamu melahirkan adik itu. Ya sedarah itu ya itulah ya karena pertalian darah Pak, itu aja kok dibahas sih Pak. Ya iya benar ya. Ya karena pertalian darah ini hubungan sama orang tua, hubungan sama anak, hubungan sama adik ya itu adik kandung tentunya ya. Bukan karena hubungan karena donor darah enggak ya Im ya. Tapi ingat ya Mbak Shelly ya. Jadi kalau ada orang bilang hubungan semenda, nah, semenda itu apa? Semenda itu hubungan karena perkawinan. Contoh kamu benar, tapi kamu belum bisa mendefinisikan menantu sama mertua Pak. Nah menantu mertua ini kan maksudnya apa itu? Hubungan tidak boleh saling menikah lagi apa gimana itu? Soalnya bukan mahram Pak, loh kita bukan cerita fikih Islam. Oke? Nah kalau misalnya harga transaksi itu tidak dipengaruhi hubungan istimewa atau tidak ada hubungan istimewanya, maka harga yang diakui bagi pihak pembeli adalah harga perolehan harta adalah harga yang sesungguhnya dibayar. Jadi kalau dia pembeli, maka berapa dia akui ini, dia catat nih sebagai harga dia di neracanya atau di statement of financial position-nya, maka harga yang sesungguhnya dibayar. Bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Berarti cash-nya itu. Bagi pembeli berapa cash keluarnya, bagi si penjual berapa cash dia terima. Ini pentingnya ini bahasa berapa harga yang sesungguhnya dibayar dan harga sesungguhnya diterima. Kenapa? Karena sering terjadi ketika jual beli aset untuk tujuan pajak, harga di dokumen sama uang yang diterima itu berbeda. Yang paling gampang adalah ketika terjadi transaksi jual beli tanah atau jual beli bangunan. Itu aspek pajaknya apa itu kalau ada jual beli bangunan? Apa aja itu? Saya cari korban berikutnya. Sebentar. Siapa yang bisa dijadikan tumbal? Sofia Indah. Sofia Indah 1, Sofia Indah 2, tidak ada ya. Sofia Indah 3, oke nggak ada, udah tidur. Renanda? Renanda? Wah, udah tidur juga, jangan-jangan. Sekali lagi ya, Renanda. Jam berapa sih? Kalian ada yang Wita ya? Ada Pak, ada Halo? yang Wita. Ada ya? Yang Wita siapa? Selain Suta? Ini Putu, Semara Putri, Riki. Zaim Wit ya? Semua Wit ya, Im? Zaim Jogja, Pak. Oh, Zaim Jogja. Maaf, Im. Riki Cahyadi. Riki Wita tadi ya. Udah tidur jangan-jangan. Saya kalau Wita masih agak maklum sih. Kalau Wip masih muda, biasanya kan tukang begadang. Audrey masih di mobil. Aurora. Tadi saya mau nanya apa ya? Hadir, Pak. Wayu. Ya, silakan. Lagi ini lari malam. Waduh. Enggak, Pak. Enggak ya? Sebentar, saya lupa. Saya nanya apa tadi ya? Aspek Enggak, perpajakan. di sini sinyalnya agak susah, iya. Pak. Soal Jual tanah, Pak. Oh iya. Gimana Aurora? Sinyalnya susah, Pak, katanya. Oh, ya. Ya udah nggak apa-apa. Maaf, Pak, kalau sinyalnya susah. Iya, nggak salah kamu kok kalau sinyalnya susah. Salah kamu kalau nggak bisa jawab nih. Jadi Sekarang agak saya mau delay, tanya. Pak, suaranya. Iya ya nggak apa-apa. Jadi, oh itu echo ya, bukan delay ya. Saya mau nanya, kalau terjadi jual beli tanah atau bangunan, aspek pajaknya apa? BEP. Kalau bagi penjual, dia dikenakan PPh final 4 ayat 2.
Oke, betul. Berapa Dan persen? kalau bagi pembeli dikenakan BPHTB, Pak. Iya. Bea BPH. pengalihan hak tanah dan bangunan. Ya. Pak, saya langsung jawab loh, Pak. Iya. Berapa persen? 10% untuk pembeli. Graf, kamu Kalau bukan yang untuk final jadi delaynya loh. 10%, Pak. Hah? Delaynya agak lama kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa Aurora. Terima kasih banyak. Kita ke Azhar yang lagi korek-korek gigi. Ayo Azhar, berapa persen Zar? PPH final 10%, Pak. 10%? Nggak salah kalian. 10% itu sewa tanah. Jual beli nggak 10. Oh, 2. Nura Riza. Ayo. Iya, Pak. Berapa? Nggak tahu, Pak. Iya, aduh. Kalian ini D3 pajak loh. Harusnya tarif pajak tuh di dalam kepala tuh. Berapa? Graf tak? Berapa graf? Tadi kamu yang duluan tiba-tiba ini loh. 10 kamu bilang. 10%. Hah? 10 bukan sih, Pak. Nggak tahu, Pak. Ngasal. 2,5 bukan, Pak? 2,5%. Nah, itu benar. Waduh, tiba-tiba banyak jawab 2,5. 2,5 jawabannya ya. Tolong diingat itu. Ya, jual beli tanah atau bangunan 2,5%. 10% itu untuk sewa. Wah, ngingetnya ini gampangnya begini. Saya juga dulu sering tukar tuh. Kalau sewa itu kan penghasilan terkait tanah bangunan itu cuma 2 ya. Kalau nggak disewain dijual kan cuma itu kan nggak ada yang lain ya. Umumnya kan begitu. Kalau nggak jual tanahnya disewain. Sewa itu kan penghasilannya rutin ya, tiap bulan dapat kalau ada, terus-terusan dapat. Makanya tarif pajaknya lebih tinggi. Nah kalau jual kan kita cuma bisa sekali menjual tanah. Bisa nggak tanah yang sama dijual bolak-balik? Kan nggak bisa kan? Atas tanah yang sama satu itu ya tentu dijual sekali. Makanya tarif pajak lebih rendah. Tarif pajak tanah dan bangunan itu kan cuma 2, antara 10 atau dulu 5, sekarang udah 2,5. Berarti kalau nggak 10, 2,5. Ya ingat aja begitu. Kalau sewa kan terus-terusan, pantas lah tarif pajaknya lebih tinggi. Gitu kira-kira. Bisa ya? Jadi biar nggak lupa lagi. Oke? Next. Ini apa? Nilai perolehan PPN dan PPNBM. Oh, ini tadi udah ini. Nah, ini ada dijelasin ya via skema, ada komponen biaya yang sifatnya harus dikapitalisasi, ada komponen biaya juga. Ini terkait itu ini yang perolehan ya, biaya perolehan. Ada komponen biaya kalau ini terkait pajak, ini yang dikapitalisasi atau dibebankan. Berarti ini sebenarnya sama ini. Bedanya ini biaya perolehannya, ini biaya terkait pajak. Nah, ada yang tidak boleh dikapitalisasi atau tidak boleh dibebankan. Tuh. Oke, jadi ini harus diingat ya. Jangan sampai lupa. Oke, ini contoh. Ya, kalau ini yang tadi saya maksud terkait PPh 22. Sini kelihatan ini yang mau saya tekankan nih. Kursnya. Kalau mau ngitung pajak, pakai kurs KMK atau kurs Kementerian Keuangan. Maka ini dikali 9.100. Ini khusus untuk ngitung pajak aja. Tapi waktu merekam atau mencatat, nah dipakai kurs BI. 9.600. Ini harus diingat ya, jangan ketukar. Pas menghitung pajaknya, pajaknya ini dapat nih PPN-nya sekian, PPh 22-nya sekian, PPNBM-nya sekian. Nah, DPP-nya atau nilai pengenaan pajak ya, ini dihitung pakai kurs Menteri Keuangan. Tapi waktu memasukkan dia ke waktu mau menghitung berapa sih nilai asetnya, nah ini dihitung pakai kurs BI. Iya benar, kurs tengah BI. Bisa di sini kalian ngerti nggak maksudnya? Kalau nggak ngerti saya ulang lagi.
Yang nggak ngerti, ngaku aja. Nggak apa-apa. Ulang lagi, Pak. Macet tadi. Macet. Oke, saya ulang ya. Yang macet apa nih, Graf? Sinyal, Pak. Oh, sinyal. Saya ulang ya. Saya nggak akan jelasin contohnya. Saya cuma memberitahu penekanannya ini apa. Biar kalian baca sendiri bisa. Sebentar. Oh, enggak. Ya. Jadi di sini udah deh, saya jelasin aja lah sekalian. CVL Bruce membeli kendaraan impor. Oke. Nilai barangnya itu $4.100. Perusahaan ini si CVL Bruce menanggung biaya asuransi. Nilainya 10% dan 15% dari cost. Plus biaya masuk 15.750.000. Pas impor tadi dikenakan PPh 22, PPN dan PPNBM. Tarifnya 30%. Kurs port ini maksudnya kurs BI ini, kurs untuk bisnis 9.600. Sementara kurs Kementerian Keuangan, ingat ya, saya ulang lagi. Kalau namanya kurs Kementerian Keuangan itu tujuannya hanya untuk ngitung pajak, bukan untuk bisnis. Kurs Kementerian Keuangan itu nilainya 9.800. Nah, berapakah nilai pajak yang diakuin dan berapa nilai aset yang harus diakuin oleh CVL Bruce? Coba perhatikan. Berapa harga barangnya? Dinda, berapa Din harga barangnya, Din? Harga barangnya. Harga barangnya. Berarti Ya, dalam dolar. Cost insurance sama freight itu ditambahkan. Ya, cukup. Berarti ini dulu. Kita cerita ini dulu ya. Cost insurance sama freight ditambahin. Inilah yang tadi namanya nilai perolehan, itu sebenarnya cost ini. Terus biaya-biaya lain yang terkait atau yang bisa dikapitalisasi. Nah, ini insurance sama freight. Ini ditambahin semua. Berapa totalnya? 5.125. Ini masih dalam apa? Din? Iya, dolar. Masih dalam dolar ini. 5.125 dolar. Oke. Nah, sekarang kan kita mau hitung pajaknya berapa. Nah, mau menghitung PPh 22 sama PPN, tentu kita harus tahu berapa nilai impor. Kan DPP PPh 22 sama PPN impor kan nilai impor ya. Nilai impor itu rumusnya adalah CIF tambah biaya masuk dan biaya masuk tambahan kalau ada. CIF-nya kan udah dapat ya. Berapa tadi? 5.125 dolar. Biaya masuknya ada nggak? Ada. Kebetulan di soal udah dikasih tahu. Nilainya 15.750.000. Kadang di soal ini dikasih tahu juga. Kadang di soal nggak dikasih tahu nih. Cuma dikasih tahu tarifnya aja. Sudah? Nah, kita cari dulu berapa DPP-nya. Berapa dasar pengenaan pajak untuk PPh 22 dan PPN. Berarti 5.125 nih CIF dikali kurs Menteri Keuangan. Nah, ini yang tadi saya tekankan. Ini kurs Menteri Keuangan 9.800. Ini. Tarik sini. Ini kali ini dapat 50 juta, inilah berarti nilai CIF-nya tambah 15 juta. Berarti total DPP-nya adalah 65.975.000. Ingat ya, ini hanya DPP alias dasar pengenaan pajak, bukan nilai aset. Paham ya? DPP alias nilai impor. Nilai untuk menghitung berapa besaran pajak terkait impor. Pajak apa aja? Ada PPh 22, ada PPN. Nah, PPh 22-nya berarti 2,5% dikali ini, dikali DPP dapat 1.600.000. PPN-nya adalah 10% dikali ini, dapat 6.500.000. Dijumlahkan aja tinggal. Berarti nilai total PPh dan PPN-nya adalah ini tambah ini. Itulah pajak terkait impor tadi. Nah, PPh 22 ini karena bisa dikreditkan, dan juga PPN impor juga bisa dikreditkan, maka kedua nilai pajak ini tidak dikapitalisasikan nanti ke nilai barang. Nah, kebetulan barang ini kena PPNBM, masuk kategori barang mewah misalnya. Tarifnya 30%. Dikali berapa? Dikali ini nilai impor. Tetap 65 juta, dapat 19 juta. Nah, coba saya tanya, dari 3 jenis pajak ini, 22, PPN, PPNBM, mana yang nantinya masuk ke nilai barang atau dikapitalisasikan?
Saya mau nanya ke sebentar ya. Siapa ini yang belum? Arif. Arif yang headsetnya paling cakep. Rif, yang Iya, mana Pak. Rif? Nah, Yang masuk ke dalam itu ya, Pak ya? iya, ya. Masuk pasti ke dalam Rif. Oh iya. Mm-mm. PPNBM, Nggak Pak. ada masuk keluar, nggak ada. Apa yang PPNBM mana bukan, Rif? Pak? PPNBM. Nggak tahu saya. Iya betul ya, PPNBM. Tuh kita lihat di sini. Nah, jawaban nilai yang dikapitalisasi. Berapa nilai yang dikapitalisasi? Itu yang PPNBM. Berapa tadi nilainya, Rif? 19 Ini, Rif. juta, Pak. Iya, 19 juta. Ini PPNBM. Ini nilai apa, Rif? Nggak hafal saya, Pak. Hah? Nggak apa? Boleh lihat yang sebelah tadi, Pak? Ya boleh lah. Nilai itu, Bea di masuk. DPP. Bea masuk, Pak. Bea masuk. Ya, betul. Nilai bea masuk. Jadi ingat ya, saya ulang ya, yang dikapitalisasikan adalah tipe-tipe pajak atau pungutan yang memang tidak bisa dikreditkan. Kalau di soal ini, PPNBM, itu berarti dikapitalisasikan ke nilai aset. Bea masuk, itu dikapitalisasikan ke nilai aset. Biaya masuk tambahan, kalau ada, itu masukkan juga ke nilai aset. Tapi kayak PPh 22 impor, karena itu bisa dikreditkan, atau PPN impor, karena itu bisa dikreditkan, itu tidak dimasukkan ke nilai aset. Nah, waktu menghitung berapa nilai aset yang diakuin, ini kan masuk nih, jenis pajak ini totalnya 35 juta, itu PPNBM sama biaya masuk. Tapi nilai asetnya sendiri, ini CIF-nya kan tadi 5.125 ya. Itu dikali dengan kurs apa? Mbak Fadila, Sekar? Kurs sport, Pak. Iya, kurs spot kalau di soal. Atau kalau nanti di ujian kurs BI namanya. Bedakan sama di sini ya. Ini waktu ngitung pajak, 5.125 ini cuma dikali dengan 9.800 alias kurs MK. Ini untuk ngitung pajak. Tapi waktu mencatat ke pembukuan itu dikali 9.600. Akhirnya nilai asetnya diakui, nilai kendaraannya senilai 84.742.500. Makanya di sini nih. Nah, PPh 22 sama PPN masukannya ambil dari yang sudah kalian hitung di sini tadi. Oke? Kasnya 92 juta. Sampai sini bisa ya? Itu ada catatannya, DPP pencatatan akuntansi, kursnya bisa beda. Ya. Ini saya skip yang pertukaran, kayak tadi saya bilang yang pertukaran, udah ini juga, udah jam 9:30 juga. Silakan lah, nanya. Ada 6 menit. Capek juga ternyata ya. Silakan. Iya, diizinkan. Tadi kan kurs KM, salah. Tadi kan yang bea masuk kan udah ada angkanya. Nah, kalau Ya, misalnya pakai persenannya itu, terus nanti dihitungnya pakai kurs KMK atau kurs tengah BI, Pak? Tetap pakai kurs KMK. Karena kan itu bea masuk itu pungutan kan, pungutan pemerintah. Begitu dia menghitung pungutan pemerintah, ya pajak lah yang bea cukai, tetap pakai kurs KMK. Kurs BI itu untuk bisnis lah, bisa dibilang begitu. Itulah kurs ketika kita mau menghitung berapa besaran nilai kendaraan waktu mau kita catat di pembukuan kita. Dan besaran itu juga perkalian dengan kurs BI itulah yang dibayarkan ke penjual. Karena penjual, orang di luar negeri sana kan nggak tahu kurs KMK. Mereka taunya ya kurs berapa kurs BI, kurs yang berlaku mereka tahu. Tapi kurs KMK mereka nggak peduli. Kenapa? Karena itu cuma untuk hitung pajak di sini. Itu kepentingan pemerintah kita untuk menghitung pajak. Tidak ada urusannya dengan si penjual barang yang ada di luar negeri. Kan kita waktu beli barang itu kan dolar ya. Waktu kita bayarnya itu kan pakai kita tuker lah gitu ya. Penukarannya itu tentu pakai kurs BI. Kenapa, Graf? Oh, berarti biaya masuknya tadi itu tetap kurs KMK ya, Pak?
Iya, cuman di soal kan itu naik FCMK dikali 9.400. Yuk, yang lain. Pak, intinya kan berarti untuk biaya yang intinya kita butuhin buat dapetin itu kan Pak. Maksudnya kalau misalkan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu pokoknya kalau misalkan nih nanti ada peraturan baru atau apa yang memungkinkan apa ya kayak tagihan-tagihan yang harus kita bayar kayak pungutan negara salah satunya itu, kalaupun itu berkaitan untuk kita mendapatkan barang tersebut berarti bisa dimasukkan nilai. Kalau sudah mendapatkan barang tentu enggak dong. Contoh, kamu beli tanah kan bayar BPHTB, bayar notaris, bayar apa lagi ya? 4 ayat 2-nya juga bisa kamu yang bayar, kamu yang beli. Misalnya sudah perjanjian sama penjual. Nah, biaya itu masuk ke nilai tanah tadi. Tapi tahun depan kamu bayar PBB misalnya. Enggak. Itu expense. Iya. Udah tahu tuh. Tapi kalau waktu itu saya pernah dapat dari dosen apa ya Pak, lupa. Jadi kalau misalkan di notaris itu kayak buat akte-akte gitu tuh bakal keluar kalau misalkan pajak dan lain-lainnya itu udah selesai dibayar Pak. Kalau kayak gitu kan berarti iya. Berarti itu bisa benar. Masuk. Emang masuk ke nilai tanahnya. Oh. Ya kan tadi benar, BPHTB, PPh 4 ayat 2 kalau ditanggung pembeli bisa kamu masukkan. Kenapa? Pak, saya kalau nggak bayar ini tanah saya nggak bisa dapat Pak. Gitu. Ya, jadi itu istilahnya tadi dikapitalisasikan ke nilai aset. Tapi kalau tanah kan nggak disusutkan. Bangunan misalnya. Ya, kalau tanah kan nggak disusutkan ya. Jadi kalau bangunan tuh kan, kalau untuk pajak tuh yang penting tuh mindset pajak kan mindset income statement ya. Nilai kapitalisasi itu penting. Kenapa? Kalau misalnya nilai biaya yang dikapitalisasikan itu besar, nanti expense-nya depreciation expense-nya kan tentu besar juga kan. Maka meneliti berapa besaran biaya kapitalisasi atau biaya yang dikapitalisasikan itu penting. Jangan sampai ada biaya yang tidak seharusnya dimasukkan ke nilai aset malah dimasukkan. Contoh kayak tadi, dia beli barang, PPN-nya bisa dikreditkan. Datang wajib pajak, mungkin dia pinter. Wah, kita tes aja deh PPN ini, kumasukkan ke nilai barangnya. Contoh nih, misalnya saya beli mouse ini nih, masa manfaat 10 tahun misalnya. Harganya 1 juta, PPN-nya 100.000. 100.000 tadi bisa saya kreditkan misalnya. Nah, berapa nilai aset atau berapa nilai mouse yang seharusnya saya akuin? Harusnya kan cuma 1 juta kan? Kenapa? Karena 100.000 tadi bisa dikreditkan. Tapi bukan tidak mungkin wajib pajak mengakuin mouse ini nilainya 1.100.000. Kenapa? Dia perlu ini diakuin 1.100.000. Buat apa? Karena nanti kalau disusutkan, ini nilai penyusutannya akan besar. Misalnya 1.100.000 disusutkan 4 tahun. Kan tentu biaya penyusutannya akan lebih besar daripada kalau cuma diakuin 1 juta. Kira-kira begitu. Yang lain ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya berarti nanti ada biaya tambahan komisi profesional terkait biaya notaris itu. Kemudian menggunakan jasa firma hukum. Berarti kan si perusahaan ini memotong PPh 23, Pak. Nah, apakah utang PPh 23 itu masuk ke jurnal atau jurnalnya dibedakan dari jurnal yang tadi? Jurnalnya dipisahkan, nggak apa-apa. Sebenarnya masalah jurnal masalah teknis ya, digabung boleh, dipisahin boleh. Tapi saran saya dipisahin. Kenapa dipisahin? Biar pas ujian saya nggak bingung pas ngoreksi. Oh, digabung saya suka pusing. Ya, dipisahin aja ya. Caranya gimana? Gampang lah. Kan tinggal di biaya profesional. Berarti kan nanti jurnalnya begini nih. Kamu dapat tanah ya.
apa namanya? Apa sih? Bangunan lah gitu ya. Bangunan. Anggaplah di situ sudah kamu masukkan biaya profesional tadi. Nilainya 1 miliar misalnya. Biaya profesionalnya 100 juta. Berarti bangunan 1,1 M. Bagian kreditnya cash. Belinya cash. Nanti di bawah kamu bisa bikin lagi jurnal yang baru. Ini kan kamu sebagai pemungutnya ya. Berarti kamu dapat cash berapa? 1.100.000 berarti dapat cash 2 juta ya, benar ya? Cash 2 juta, kreditnya utang PPh 23. Itu. Bisa dipisah. Digabung juga nggak apa-apa sih. Kalau digabung berarti tanah 1,1 miliar, utang PPh 23 2 juta, cashnya berapa? 1, berapa ya? 1 miliar 98 juta, benar ya? Gitu kira-kira. 1098. Ya gitu juga bisa. Nanti tinggal kasih keterangan. Yang penting terjurnal. Oke? Ada lagi? Ada? Nggak ada? Udah? Kok senyap? Udah ngantuk ya? Cepat sekali kalian ngantuk nih. Saya baru pulang kerja aja udah ngantuk. Wajar ya. Masih muda jam segini udah ngantuk. Oke, makasih banyak atas ininya, perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya selama mengajar, terutama hari ini. Kayaknya tadi juga banyak saya skip ya untuk penjelasan teman-teman kalian. Saya minta maaf sama kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya tadi ya? Kelompok Ya 1 Pak, kembali ya. kelompok 1. Saya masih ada hutang kuliah 1. Audrey, kamu kenapa ini? Pak lagi ini ya? Gua itu apa namanya, trekking ke gua ya pakai lampu. Gua apa, Pindul apa yang di Jogja itu? Gua Biar Pindul. kelihatan Pak. Kelihatan. Oh iya. Kamu naik mobil pakai begitu biar kelihatan jalan gitu ya? Lampu mobilnya mati. Kelihatan di kamera Pak. Oh biar kelihatan di kamera. Nah, nggak apa-apa. Oke lah. Nanti utang saya 1 kuliah, ntar kita atur lagi lah waktunya. Kapan bisa? Kalian kapan libur? Libur panjang? Atau nggak libur? Libur 2 minggu, Enak Pak. Dari banget ya. besok Dari Senin. kapan? Kalian ini asli pengangguran kalian ini. Dari Senin besok? Iya, dari Senin besok sampai tahun baru. Sampai tahun baru. Terus kapan lagi kuliah? Tanggal 4? Iya, tanggal 4. Tapi banyak tugas. Astaga naga. Waduh, makasih banyak Grafta. Tadi saya nggak niat. Enggak, Pak. Asli saya nggak niat. Ya udah, nanti saya kasih. Tenang. Saya tuh nggak suka tersaingi gitu. Tadi saya dengar AKL Pak nilainya saya sekian gitu. Waduh, kok saya ngasihnya 70? Berarti kan boleh aja di bawah itu tadi. Makasih ya atas idenya. Tinggi, Pak. Hah? Enggak, hah? Ada. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau 100 mau biarin aja. Bagus berarti. Kurang jelek. Makasih ya Grafta ya. Nanti saya kasih tugas ya. Baru ini ada orang minta tugas. Sebentar. Perasaan ada ini ya. Ada ini siapa nih? Pengangguran. Ya iya pengangguran ya. Kuliah enggak. Cuma di Zoom doang. Duduk aja. Banyak tugas nggak sih kalian ini?
Di Zoom juga dimatiin ntar videonya, habis itu ini bikin kopi. Pergi beli ke warung, jajan. Ya kalau Zoom kan begitu ya. Udah inilah saya udah agak maklum lah. Karena saya juga kadang kalau pas Zoom kantor, kalau pas lagi apa ya ngibrit juga, bentar dulu dah gitu. Dimatiin. Ya, tugasnya ini ada lagi kan ya habis UTS itu? Tugas akuntansi pajak. Kalau nggak salah ada deh. Nanti saya lihat RPS lagi. Sehingga saya ada satu tugas itu. Kayak tugas yang kemarin lagi juga. Iya. Pas lagi. Pertemuan pertama itu saya udah sampein. Nanti saya kasih tahu lagi ya. Makasih ya Graf ya. Jadi kalau ada orang yang dikambing hitamkan sama tugas-tugas ini si Grafta, kalian suruh aja dia ngerjain tugas satu kelas ya. 30 orang, berarti mungkin ada 30 perusahaan. Grafta kan nggak ngapa-ngapain ya Graf ya. Tinggal kalian belikan lah satu, kalian per hari belikan dia tuku sama apa Graf? Sama ciki lah, ciki. Grafta kasih ciki aja udah bisa lah itu ya Graf ya. Ada yang mau disampaikan nggak sebelum libur panjang 2 minggu? Ada? Nggak ada? Belum, Pak. Belum ya? Ya, selamat liburan, hati-hati, jaga ini. Apa? Selamat tahun baru, Pak. Oh iya, jaga protokol kesehatan. Saya mau bilang jaga protokol kesehatan. Pas liburan itu jaga kesehatan. Banyak minum multivitamin, makanannya yang bergizi. Kebetulan COVID lagi makin banyak ya di mana-mana. Banyak yang nggak kita sangka ternyata kena, kayak Pevita Pierce rupanya kena kan, dan kita nggak nyangka. Siapa lagi tuh, Perdana Menteri Perancis juga kena gitu. Yang baru-baru ini kena maksudnya. Nah, kalian ada yang di Jakarta atau di sekitarnya nggak? Ada yang anak Jakarta nggak sih? Tangerang, Pak. Hah? Siapa? Tangerang. Saya Pak Faris. Tangerang siapa? Oh Faris. Yang lain? Shirley sama Mario. Tangerang juga Pak. Shirley, Mario, Tangerang. Yang lain? Nggak ada ya? Oh, yang lain di luar ini semua ya? Kalian kebanyakan dari mana sih? Daerahnya? Jawa Tengah ya? Apa Jatim? Hah? Jawa Tengah seperti Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah ya? Dari zaman saya dulu kayaknya Jawa Tengah yang paling banyak. Memang dari Jawa Tengah ini pinter-pinter emang. Bisa masuk stan. Ya dari Sumut berapa orang? Biasanya yang paling besar mulut, banyak cakap itu yang dari Sumut itu. Kayak siapa? Nggak ada orang ini di sini. Oh ini Azhar. Zar, berapa orang Zar? Orang Sumut? Ada 3, Pak. Nah tuh cuma 3. Udah cuma 3 pasti paling ribut. Suara paling kuat. Itulah. Orang Medan begitu emang. Orang Medan, orang Batak. Ya Zar ya? Suara paling kuat, ribut. Tapi nggak apa-apa, kasih mak. Hah? Kenapa Zar? Tapi lucu. Lucu? Apanya lucu Zar? Laparan iya kalau saya rasa ya. Ya Zar ya? Cuman kamu orang Medan yang kurus baru kamu saya lihat ini Zar. Biasanya yang lain tuh buncit-buncit kayak Graftan ya. Kamu orang Medan nggak Graf? Bukan ya? Kan Iya, emang Pak, sekitarnya. Di Binjai, Pak. Astagfirullah. Sekitar 19. Binjai pula. Aduh, ya ampun. Robin ya, rombongan Binjai ya, Robin. Iya, Pak. Kamu Binjai, Azhar Medan. Siapa lagi nih? Juan, Pak. Juan dari? Dari Medan, Pak. Aduh. Ya itu kan kelihatan kan. Kalau orang dari Medan ya begini. Bikin malu aja bawaannya. Ya. Tapi asik, Pak. Iya, asik kena marah aja.
Enggak. Orang Medan itu punya spesialisasi tersendiri. Ini nggak ada lagi ya ini ya. Saya nggak apa-apa ya ngata-ngatain orang Medan ya, soalnya saya dari Medan soalnya. Ya, saya dari Medan asli sana. Jadi kalau saya ngata-ngatain orang Medan ya nggak apa-apa. Saya ngata-ngatain diri sendiri berarti. Kalau mereka bertiga tersinggung, ya saya masa bodoh, biarin aja. Bisa apa? Orang Medan tuh nggak susah tersinggung lah. Ya bener ya. Biasa. Ya, tipikal orang Medan atau orang Batak lah kali ya, atau orang Medan itu mereka belak-belakan. Tapi ngomongnya belak-belakan, keras, itu nggak dimasukkan ke hati kok. Kupingnya udah kebal, sama maki-makian itu udah kebal. Tanya aja si Azhar itu. Oke? Ya, karena tidak ada lagi yang mau dibicarakan, selamat berlibur sekali lagi. Jaga kesehatan, itu yang penting. Nanti saya kasih tugas, kalau kalian mau ngambek karena banyak tugas, tolong marahin Grafta, jangan marahin saya. Saya tadi nggak ada niat ngasih tugas, tiba-tiba dia kasih ide. Dibully aja di grup, ya, di grup kalian tapi ya. Oke, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bisa-bisanya ada tugas. Awas kau Graf. Bisa-bisanya. Anda menyebutkan tugas. Kalau kau niatnya mau ngeluh, malah makin dibebani. Mana Juan Dika? Marahin dia. Tidak ada keluhan. Tidak ada. Dosen tidak menerima keluhan. Dosen senang dengan keluhan. Tapi ini di-record ya. Masih di-record. Maaf, itu semua hanya acting. Maaf. Semua hanya acting. Tolong lupakan. Aduh, keluar lagi. Maaf. Matiin dulu recordnya. Aku mau bilang, Shell, matiin